terciduk lagi. Lagi-lagi Raffi Ahmad menggunakan patwal yang tidak untuk yang semestinya. Jadi ini ditayangkan di YouTube-nya dia sendiri, di channelnya Raffi Ahmad, maksudnya Rans Entertainment. Jadi ini kecerobohan yang bertubi-tubi. Pertama, baru saja Anda mendapat sorotan yang luar biasa dari netizen, dari rakyat Indonesia, untuk tidak belagu, untuk tidak arogan. Meskipun Anda alihkan arogansinya itu kepada patwalnya, gitu. Dan Anda mengaku tidak berada di dalam mobil, padahal menurut Peter F. Gonta Anda bohong, itu nggak mungkin Anda nggak di dalam mobil. Kemudian selang beberapa hari Anda ketahuan pakai patwal lagi di tayangan Anda sendiri. Ini ceroboh lagi. Ini kalau tidak ditayangkan, ya, aman ini nggak, tapi kan dia konten kreator ya. Maksud saya, apa dia nggak sibuk sih dengan urusan utusan khusus Presiden Prabowo Subianto? Saya sih ngebayanginnya, pekerjaan dia sebagai seorang entertain itu akan terpangkas habis. Habis oleh tugas-tugas yang harus dilakukan untuk kepentingan negara. Loh, kok masih bisa-bisanya? Nih, thumbnailnya ya. Raffi Ahmad keciduk lagi pakai patwal. Dan bukan untuk urusan negara. Bukan untuk urusan negara. Cuman mau pamer mobil baru ke Andre Taulani itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kok bisa-bisanya ya? Ada beritanya, ada videonya. Kita akan tayangkan. Hadir, ikutan hadir, gabung, pamer nih. Seharusnya kalau mau boros ya jangan buang-buang uang negara. Ya dia pakai uang negara. Mana buktinya uang negara? Itu patwal. Patwal itu motornya dibeli pakai uang rakyat. Bensinnya pakai uang rakyat. Gaji dia pakai uang rakyat, bukan gaji Anda. Anda gajinya beda lagi. Ini sih nantangin netizen namanya. Jadi arogansi Raffi Ahmad sudah berada pada titik puncaknya, saya kira hari ini. Lalu ketika terjadi kasus yang ini nggak tahu saya, kan nggak tahu gimana. Kan sudah ada pembagian tugas. Bahkan untuk menerangkan mobil RI 36 aja saling bilang tidak tahu. Coba. Yang lagi rame Pak sekarang ya? Iya kan? Nggak ada yang berani menerangkan. Ini loh aturannya. Baru sesudah dibuat tadi sama mengelak ada yang ngaku. Oh, bukan saya itu, gitu. Itu mobil saya, tapi saya bukan. Saya tidak ada di situ. Tidak ada di mobil. Nggak boleh mobil dipakai orang lain. Tanpa pejabatnya di situ. Iya, tanpa ada pejabatnya di dalam nggak boleh. Ada pengawalnya, harus patwalnya terus ada pengawalnya. Saya belasan tahun pakai mobil dinas, nggak boleh istri saya. Kan? Iya, nggak boleh istri saya tanpa ada saya di situ. Apalagi anak, apalagi orang lain, apalagi preman yang duduk di situ. Gitu. Nggak boleh dong, harus tahu dari menit ke menit. Ajudan tuh harus mencatat mobil ini pakai siapa, gitu. Nggak boleh orang lain duduk di situ. Ini pesan penting bagi para pejabat yang selalu dikawal oleh patwal nih Pak. Iya. Ternyata ada aturannya, ada etika ininya. Iya. Ya. Bahkan dulu seperti saya tuh, saya pengen ngomong di satu mobil namanya Pak Jeffrey. Duduk Pak di samping, nggak mau dia Pak. Nggak boleh Pak, aturannya hanya Bapak di sini. Duduk di satu mobil dengan saya. Padahal dia bintang 2 kalau nggak salah Pak ya? Waktu itu bintang 1. Bintang 1, Pak Jeffrey. Sesudah itu orangnya baik, kita usulkan ke bintang 2. Akhirnya pensiun di bintang 3. Nggak mau Pak Jeffrey itu suruh duduk Pak, saya di belakang. Nggak boleh nih diduduki orang lain. Nah ini jangan dikawal lagi kan, bilang nggak ada orangnya lah, nggak ada inilah. Pejabat nggak jujur ini. Pejabat nggak jujur, tersinggung saya. Negara kok jadi kayak gini? Jadi kayak kampungan. Ya teman-teman, ini lagi heboh ya mengenai Raffi Ahmad keciduk lagi teman-teman. Di sini dikatakan ya dari suara.com ya, Raffi Ahmad keciduk dikawal patwal, bukan tugas negara, cuma mau pamer mobil baru. Nah teman-teman ya, dia memakai ya patwal bukan tugas negara, dia hanya mau pamer mobil baru ke Andre sahabatnya teman-teman, dan dia keciduk menggunakan patwal. Dan ini seperti yang dikatakan tadi di video tadi, itu keciduknya di YouTube-nya sendiri, di Rans Entertainment ya. Dia sudah mengupload di situ bahwa dia menggunakan patwal ya di situ ya, ketika dia bertemu Andre untuk ya memperlihatkan ya mobil barunya kepada Andre teman-teman. Dan ini menuai sorotan publik. Kenapa? Karena itu bukan tugas negara. Seharusnya ya
Raffi Ahmad tidak menggunakan patwal ke dalam urusan pribadinya. Nah, jadi ini selalu dikritik teman-teman, karena beberapa waktu lalu juga ya Raffi Ahmad ini menuai kritikan di dalam patwal yang diduga arogan, sampai Mahfud MD juga menyoroti hal itu dan memberikan atau memberitahukan aturan-aturan yang sebenarnya yang harus dilakukan oleh patwal. Karena di dalam pengakuannya itu bahwa dia tidak ada di dalam, dan seharusnya ketika tidak ada di dalam tidak boleh menggunakan patwal atau ya mobil ya RI36 tersebut. Nah, seperti yang disampaikan tadi di video tadi juga bahwa menyoroti apakah kan Raffi Ahmad ini sebagai utusan khusus kepresidenan, dan tentu apakah Raffi Ahmad tidak sibuk di dalam tugas-tugas negara tersebut sehingga dia memiliki waktu di dalam ya bertemu dengan Andre, memperlihatkan mobil barunya dan lain sebagainya. Dan memang begitu teman-teman ya, karena ya sekarang itu Raffi Ahmad bukan beda dengan dulunya. Dulunya kan dia dikenal sebagai ya artis yang terkenal dan juga ya dikenal dengan Sultan ya, Sultan. Tetapi sekarang itu tidak dikenal oleh masyarakat, yang ya dikenal Raffi Ahmad sebagai utusan khusus presiden ya, mengabdi bagi negara, bagi masyarakat, sehingga ketika dia melakukan satu kesalahan pun itu menuai sorotan dari masyarakat. Makanya sangat beda, seharusnya Raffi Ahmad melihat kondisi tersebut ya, memahami kondisi dia saat ini, karena dia adalah sebagai utusan khusus kepresidenan. Oke. Di sini dikatakan artis Raffi Ahmad kembali keciduk dikawal petugas patroli pengawalan atau patwal. Kali ini suami Nagita Slavina itu dikawal patwal bukan dalam rangka tugas negara. Nah, Raffi Ahmad dikawal patwal ini terlihat dari video yang diunggah akun YouTube Rans Entertainment pada 12 Januari 2025 lalu. Nah, dalam video itu Raffi Ahmad terlihat mengendarai mobil barunya Suzuki Jimmy 5 door ya, ditemani salah satu karyawannya. Nah, kemudian kita lihat teman-teman ya, gue mau ke rumah Andre Taulani, gue mau pamer ya kalau gue ada mobil baru, karena gue ngeliat waktu itu di vlognya Andre Taulani ada si Boy William, ujar Raffi. Nah, ini teman-teman ya, ketika dia sudah membeli mobil baru dan dia memamerkan kepada Andre Taulani ya, supaya Andre Taulani mengetahui ada mobil barunya. Oke. Saat Raffi dalam perjalanan menuju rumah Andre Taulani terdengar suara klakson ya, khas motor patwal. Begitu akan sampai di rumah Andre, terlihat motor patwal berada di depan mobil Raffi. Nah, ini teman-teman yang salah di dalam hal ini yang dikritik oleh netizen, di mana Raffi Ahmad ya, dia akan berurusan dengan Andre. Nah, ya, dia memamerkan mobilnya dengan Andre, dan seharusnya dia tidak menggunakan patwal di situ, karena yang dia lakukan itu bukan untuk kepentingan negara ya, tetapi kepentingan pribadinya. Nah, ini yang salah, yang harus dicermati lagi oleh Raffi Ahmad, karena kita tahu bahwa latar belakang dari Raffi Ahmad ini adalah sebagai artis, jadi bisa saja masih belum mengetahui aturan-aturan di dalam memakai ya patwal kemana saja ya, karena patwal itu digaji oleh negara, digaji oleh masyarakat. Nah, jadi ketika ya patwal itu digunakan tidak pada mestinya, maka ya netizen lah atau masyarakat lah yang menjadi lawan dari ya Raffi Ahmad sendiri. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini tentu menyalahi prosedur penggunaan patwal, sebab Raffi Ahmad saat itu tidak dalam rangka tugas sebagai utusan khusus presiden dan tidak memakai mobil dinas jabatan. Nah, ini ya berarti dia punya
keperluan pribadi karena dia tidak memakai mobil dinas jabatan, sedangkan dia memakai patwal. Itu yang salahnya teman-teman. Oke. Pada pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ diatur mengenai siapa saja yang berhak didahulukan di jalan raya. Pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai urutan berikut: 1. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Kemudian ambulans yang mengangkut orang sakit. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas. Kemudian kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjabat tamu negara, iring-iringan pengantar jenazah dan konvoi dan atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian negara Republik Indonesia. Nah, sebelumnya Raffi Ahmad juga sempat membuat ramai ketika petugas patwal mobil RI36 miliknya bertindak arogan di jalan raya. Nah, kemudian teman-teman, petugas patwal itu menuju mobil taksi Toyota Alphard saat berpindah jalur di jalan raya. Hal ini menimbulkan kritikan dari publik. Nah, ini ketika beberapa waktu yang lalu viral teman-teman ya tentang patwal mobil R36, sampai ya karena tidak ada mengaku, maka akhirnya Raffi Ahmad mengaku karena didesak oleh netizen, dan netizen juga mencari-cari siapa yang ada di dalam mobil RI36 itu. Ramai mendapat kritikan, Raffi Ahmad akhirnya buka suara. Dia mengaku mobil RI36 adalah miliknya dan saat kejadian dirinya tidak ada di dalam mobil. Nah, bahwa benar adanya mobil tersebut kendaraan yang saya gunakan. Namun pada saat kejadian saya sedang tidak berada di dalam mobil karena pada saat itu mobil berplat RI36 sedang dalam posisi menjemput saya untuk menuju agenda rapat selanjutnya, kata Raffi dalam klarifikasinya. Nah, itu teman-teman ya mengenai ya Raffi Ahmad keciduk lagi ya di dalam memamerkan mobilnya kepada kepada Andre Taulani teman-teman ya, dia menggunakan patwal di situ dan ini menuai kritikan yang tajam. Sampai jumpa di video berikutnya.